Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang fakta menarik tentang kehidupan di Man Insan Cendekia. Materi ini pernah saya tampilkan ketika saya menjadi pemateri di acara webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Bintang Pelajar ya. Nah, Bintang Pelajar ini merupakan bimbel yang beberapa tahun ini fokus kepada pemberian bantuan untuk teman-teman kita atau anak-anak kita yang mau masuk ke Man Insan Cendekia maupun sekolah favorit lainnya. Kali ini saya sampaikan materi ini agar menambah motivasi nih kepada teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk mengikuti tes seleksi Man Insan Cendekia se-Indonesia. Nah, jadi di sini ada fakta menarik tentang kehidupan di Man ICI. Bagaimana sih Man Insan Cendekia itu mendesain kegiatannya sedemikian rupa sehingga menghasilkan siswa-siswi yang memang benar-benar siap menghadapi dunia luar dan sukses mengantarkan siswa-siswinya masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di dalam maupun luar negeri dan sekolah kedinasan ya. Nah, ini ya, saya tampilkan beberapa kegiatan saya dengan siswa-siswa saya. Nah, ini kegiatan kami di Universitas Indonesia. Ketika itu kami melaksanakan study tour dan kami mengunjungi kampus-kampus yang ada di sana, yang ada di Pulau Jawa khususnya. Kemudian di gambar yang ini merupakan organisasi siswa yang saya bimbing. Kebetulan saya pembina pada bidang BPSK ya. Ini merupakan siswa asuh saya. Kami mengadakan kegiatan rutin setiap hari Senin ya. Setiap Senin sore melaksanakan pembimbingan tutorial, kemudian kegiatan tutor maupun kegiatan pengasuhan. Nah, ini siswa-siswi saya yang selesai melaksanakan petugas upacara ya, sebagai petugas upacara. Dan ini kegiatan kami akan melaksanakan kunjungan ke luar daerah seperti itu ya. Ini kegiatan-kegiatan positif insya Allah. Kemudian saya ingin menunjukkan kepada teman-teman yaitu agenda harian. Nah, jadi memang kegiatan di Man Insan Cendekia ini memang didesain sedemikian rupa agar siswa-siswi kita terbiasa hidup secara teratur mulai dari tidur sampai mereka tidur lagi seperti itu ya. Mulai dari mereka bangun sampai mereka tidur lagi. Jadi mereka terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Nah, saya tampilkan di sini ini jadwal sore. Jam 4 sampai jam 4.20 itu sholat tahajud ya. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal Al-Quran dan sholat subuh berjamaah. Kemudian mereka sarapan pagi bersama-sama. Kemudian mandi dan persiapan ke kelas. Kemudian laksanakanlah KBM jam 7 sampai jam 12. Kemudian sholat zuhur dan makan siang itu waktunya 1 jam, jam 12 sampai jam 13. Kemudian jam 13 sampai 15.40 itu KBM. Kemudian sholat asar berjamaah. Kemudian di sini ada waktu 1 jam ya. Jam 16 sampai jam 17 itu kegiatan ekstrakurikuler, organisasi dan kegiatan lainnya. Nah, jadi di sini kegiatannya anak-anak bisa memilih. Biasanya ketika ada kegiatan organisasi, mereka akan fokus kepada organisasi. Tapi di hari yang lain, mereka akan melaksanakan kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung memang untuk persiapan mereka. Kemudian jam 17 sampai jam 18 makan malam dan persiapan untuk kegiatan di masjid ya. Nah, jam 18 sampai jam 20 itu kegiatan mereka di masjid semuanya. Ya, murojaah hafalan, sholat maghrib, dan sholat isya berjamaah. Kemudian jam 20 sampai jam 21.30 itu kegiatan PSBMH dan belajar mandiri. Nah, PSBMH ini pendampingan siswa belajar malam hari ya dan belajar mandiri. Itu dilaksanakan setiap malam jam 8 sampai jam setengah 10.
Kemudian jam setengah 10 sampai jam 22 itu kembali ke asrama, dan jam 22 sampai jam 4 itu istirahat. Ya. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan khusus di setiap hari Sabtu dan Minggu, di mana kegiatan Sabtu dan Minggu ini mencakup kegiatan ekskul, kegiatan guru, ya, kegiatan kebersamaan siswa, dan kegiatan organisasi. Nah, Sabtu Minggu, ya, dikarenakan saat ini Man-Insan Cendekia itu sudah melaksanakan 5 hari kerja. Jadi di hari Sabtu dan Minggu itu dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Nah, jadi Ananda sekalian ataupun ayah bunda, bapak ibu yang melihat video ini, jadi di Man-Insan Cendekia itu ya, dari segi aturan itu semuanya sama. Dalam artian Man-Insan Cendekia menganut 2 kurikulum ya, kurikulum agama dan kurikulum umum, di mana kurikulum umum ini itu berkiblat kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang sudah diatur. Nah, di Man-Insan Cendekia seluruh Indonesia saat ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi itu kurikulum umum yang dilaksanakan di Man-Insan Cendekia ya. Nah, kemudian kurikulum keagamaan atau keasramaan, dikarenakan anak-anak kita ini boarding, jadi didesainlah kegiatan sedemikian rupa yang ada di asrama, sehingga anak-anak kita tidak ada jadwal yang kosong atau kegiatan kosong, seperti mereka kebingungan akan melaksanakan apa, jadi didesainlah. Namun, desain dari kegiatan keasraman ini disesuaikan dengan keadaan madrasah atau ya disesuaikan dengan keadaan madrasahnya. Jadi karena kiblatnya itu sudah pakem ya, kita ada 2 kurikulum, kurikulum umum dan kurikulum keasramaan. Jadi itulah yang didesain sedemikian rupa, menyesuaikan dengan keadaan Man-Insan Cendekianya ya. Kalau di Man-Insan Cendekia Jambi saat ini yang digunakan agenda hariannya yang saya tampilkan ini ya, dalam bentuk agenda harian. Nah, ini foto saya kegiatan di lapangan ruangan di lapangan ya, di halaman kantor dan halaman kelas. Ini kegiatan organisasi BPSK yang saya sampaikan tadi ya, kegiatan bersama siswa. Kebetulan siswi kami pisah, siswi berada di masjid dan kami berada di lapangan, kegiatan bersama-sama. Selanjutnya agenda mingguan. Nah, agenda mingguan ini apa saja ya yang dilaksanakan atau rutinitas di setiap minggu ya. Apa saja? Pembinaan wali kelas itu dilaksanakan di hari Jumat, kemudian pembinaan tim BK, dan pembinaan tata tertib. Nah, jadi kegiatan seperti pembinaan wali kelas ini dilaksanakan oleh masing-masing wali kelas di kelasnya ya. Kemudian pembinaan tim BK, nah jadi saya sebagai guru BK di Man-Insan Cendekia seperti halnya menyampaikan kepada anak-anak kita itu dalam rangka pembinaan karakter, kemudian pembinaan atau penyampaian informasi berkenaan dengan pendidikan lanjutan. Nah, kegiatan kami ini biasanya kami desain dengan cara kelas besar, artinya kami kumpulkan di dalam masjid, ya, kami laksanakan dalam masjid, kami kumpulkan semua angkatan. Nah, terkadang juga pelaksanaan layanan BK ini kami laksanakan door to door, artinya kami mengunjungi anak-anak kita di dalam kelas ya. Biasanya durasinya itu setengah jam. Kemudian pembinaan tata tertib. Nah, pembinaan tata tertib ini untuk mereview kembali dari 1 minggu yang sudah berjalan, karena ini merupakan kegiatan mingguan, sehingga kita terus menyampaikan mengenai rambu-rambu yang ada di Man-Insan Cendekia. Bahwasanya Man-Insan Cendekia berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Jadi, anak-anak kita harus mentaati rambu-rambu yang ada di Man-Insan Cendekia. Seperti itu. Selanjutnya, agenda mingguan, ya masih di agenda mingguan, ada kegiatan ekskul dan kegiatan bimbingan klub bidang studi. Nah, mencakup apa saja? Pertama, yaitu pembinaan olimpiade. Nah, olimpiade ini seperti MTK,
kimia, fisika, biologi, ekonomi, astro, geoscience, geografi, dan informatika. Nah, jadi Olimpiade ini kan merupakan kebanggaan ya atau andalannya, nyawanya Man Insan Cendekia. Jadi memang membutuhkan pembinaan khusus di hari khusus dan tim-tim yang memang sudah ditunjuk ya. Nah, jadi seperti bidang-bidang ini, MTK sampai informatika ini ada di OSN, Olimpiade Sains Nasional. Itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Kemudian ada yang namanya KSM, Kompetisi Sains Madrasah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Mulai dari level sekolah, kabupaten, provinsi, sampailah ke nasional ya. Nah, kemudian ada yang namanya pembinaan KIR, ya, terdiri dari esai, kemudian bidang keagamaan, karya tulis ilmiah Quran, dan MMQ ini makalah ya, menulis makalah Quran seperti itu, seperti esainya bidang keagamaan. Nah, jadi terakhir ini adalah robotik. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang didesain dalam rangka menunjang siswa-siswi kita agar memiliki keterampilan dan kelebihan dalam bidang ekstrakurikuler yang mereka pilih. Nah, jadi mereka diberikan kesempatan memilih dari kegiatan ekskul ataupun klub bidang studi yang disediakan oleh sekolah. Nah, semua ini dibuat ya berdasarkan kebutuhan untuk mereka sendiri. Jadi anak-anak kita yang mengikuti ekstrakurikuler ini, bagi mereka yang berprestasi, mereka bisa menggunakan sertifikatnya itu untuk mendaftar ke perguruan tinggi ya, melalui jalur prestasi seperti itu. Selanjutnya ada agenda mingguan, masih di agenda mingguan, kreativitas dan kecakapan hidup. Nah, jadi anak-anak kita juga dibekali atau diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seperti paskib, kemudian pramuka, kemudian olahraga, kemudian tari, dan drum band. Nah, kalau paskibraka ini hampir di setiap tahun Man Insan Cendekia, khususnya Man Insan Cendekia Jambi, selalu mengirimkan siswa-siswinya, ya baik itu paskibraka kabupaten maupun provinsi. Kegiatan pramuka juga rutin dilaksanakan, kegiatan perkemahan, ya. Kemudian tari, ini ada ekskulnya, drum band ada ekskulnya, dan olahraga ini banyak ya, mulai dari futsal, voli, badminton, dan lain-lain ya. Basket juga ada. Nah, jadi fasilitas di Man Insan Cendekia ini memang menunjang ya kehidupan berasrama sehingga anak-anak kita tidak jenuh berada di asrama seperti itu, tidak belajar terus seperti itu ya. Selanjutnya agenda mingguan mengenai organisasi. Nah, organisasi yang ada di Man Insan Cendekia ini ada pendampingan OSIS ataupun MPS, LDP, dan UKS. OSIS atau MPS. Jadi OSIS ini organisasi siswa, MPS ini adalah majelis permusyawaratan siswa seperti itu. Nah, kemudian pendampingan LDP dan UKS. Jadi kalau untuk OSIS, ya kalau di IPB itu memang ada jalur ketua OSIS. Jadi memiliki kesempatan bagi anak-anak kita yang memang ingin menekuni bidang organisasi, khususnya OSIS, mereka memiliki peluang untuk diundang melalui jalur ketua OSIS di IPB ya. Dan kegiatan rutin Man Insan Cendekia se-Indonesia itu adalah mengumpulkan ketua OSIS Man ICI se-Indonesia itu di satu tempat ya. Terkadang dulu beberapa tahun lalu pernah ICI Jambi Man ICI Jambi menjadi tuan rumah. Kemudian tahun kemarin itu di Man ICI Oki ya. Jadi ketua OSIS itu pergi ke Man ICI mana yang menjadi tuan rumah seperti itu. Itu tentu pengalaman tersendiri bagi ketua OSIS dan jajarannya ya, seperti itu. Kemudian agenda bulanan. Nah, kegiatan bulanan ini merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, seperti refleksi kegiatan mingguan, kegiatan ekskul, kegiatan kreativitas dan kecakapan hidup, dan kegiatan organisasi.
Nah, ini biasanya kalau untuk organisasi itu diadakan pleno ya. Mereka mengadakan pleno di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Sehingga mereka mereview kembali dari proker-proker yang sudah mereka buat, apakah sudah terlaksana dengan tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Itu tadi fungsi dari MPS. Selanjutnya, target wajib siswa MAN-IC. Nah, ini target wajib siswa MAN-IC. Wajib mampu menghafal Al-Quran 3 juz selama 3 tahun. Jadi, bagi Ananda yang sudah memiliki hafalan di tempat sebelumnya, misalnya di SMP atau MTS dulu, atau pondok, ada hafalan sudah hafal juz 30, juz 29 dan 28 misalnya, sudah hafal tuh. Jadi bukan menghafal yang sudah hafal itu, tapi menambah hafalan yang baru, ya. Kemudian yang kedua, mampu menghafal hadis arba'in selama 3 tahun, ya. Kemudian wajib mengikuti kompetisi selama menjadi siswa. Nah, ini yang tidak kalah penting ini merupakan seperti nomor 1 dan nomor 2 ini, menghafal hadis dan menghafal Al-Quran ini merupakan kewajiban yang memang harus ditunaikan oleh anak-anak kita. Dan wajib mengikuti selama kompetisi, selama menjadi siswa MAN-IC, itu juga kewajiban. Mengapa? Agar siswa kita terbiasa mengikuti kompetisi, ya. Meskipun yang levelnya online, ya, seperti video-video atau puisi, vlog, dan lain-lain, itu diberikan kesempatan kepada anak-anak kita, yang pasti membiasakan mereka untuk hidup berkompetisi, ya, membiasakan diri untuk berkompetisi. Nah, kemudian kegiatan atau aktivitas yang mendukung kesuksesan siswa di masa depan. Nah, jadi Ananda sekalian atau ayah bunda yang sedang menyimak video ini, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang didesain di MAN Insan Cendekia itu kegunaannya untuk mendukung kesuksesan siswa di masa yang akan datang. Itu dibuktikan seperti organisasi, mereka terbiasa mengontrol, kemudian membuat kegiatan, ya, melatih, membangun relasi sesama mereka, sehingga sebenarnya itu menempah mereka ketika akan berada di dunia kampus nanti, ya. Sehingga mereka sudah terbiasa membuat proposal, mengajukan dana, dan mereka hidup mandiri lah, seperti itu. Kemudian ekskul, mereka terbiasa mengikuti lomba, mereka terbiasa berkompetisi, sehingga bekal mereka untuk keluar nanti itu sudah ada, ya. Keagamaan, ya, pembiasan ibadah itu seperti sholat berjamaah, menjadi muazin, menjadi bilal, imam, dan khotib, seperti itu, beserta doa, ya. Nah, ini merupakan pembiasaan atau aktivitas yang didesain di MAN Insan Cendekia untuk membekali anak-anak kita ketika mereka di dunia kampus, sehingga mereka terbiasa nanti di luar bahwasanya ini loh, saya sudah matang, ya. Apalagi siswa-siswi MAN-IC ini itu jarang yang ingin berada di provinsinya. Misalnya anak-anak Jambi ini, mereka pasti, ya, ingin keluar dari Jambi. Mayoritas mereka ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan mereka ataupun di luar negeri, ya. Nah, kemarin saya menyebarkan angket Google Form, ya, melalui Google Form kepada alumni, ya, kepada alumni, ingin melihat bagaimana sih ketika mereka berada di luar, apa saja yang mereka rasakan, dan seberapa manfaat kegiatan-kegiatan di MAN-IC untuk menunjang kesuksesan atau kehidupan mereka di dunia kampus, ya. Ini ada pertanyaan, mengapa kamu memilih melanjutkan pendidikan ke MAN-IC saat itu? Ini mereka sudah kuliah semua nih yang menjawab, ya. Ini ada yang menjawab, awalnya saya disuruh oleh orang tua dan ikut-ikutan teman. Ini alasannya, karena SMA top di Jambi. Disuruh orang tua, karena dikenal sebagai madrasah favorit di Jambi, karena perintah dari orang tua. Nah, jadi kalau dilihat tidak ada, ya, yang menjawab dari 5 yang saya tampilkan ini, yang menjawab karena keinginan sendiri, ya.
hanya inilah mungkin ya, karena dikenal, ini keinginan sendiri berarti. Ini keinginan sendiri. 2, berarti ada 3 jawaban yang bilang, ya karena orang tua ya, disuruh orang tua. Nah, jadi pengaruh orang tua kepada pilihan lanjutan pendidikan anak-anak itu sangat penting ya, dan memegang peranan yang cukup besar. Nah, pertanyaan kedua, perubahan apa yang kamu rasakan dalam hidup setelah menjadi siswa MAN-IC? Menjadi insan yang lebih baik, mandiri, serta menjadi insan yang aktif dari sebelumnya. Ini karena berorganisasi biasanya. Karena MAN-IC menyeimbangkan iptek dan iptak. Jadi setelah saya belajar di sana, pikiran saya jadi lebih terbuka. Saya tidak terkejut dan terganggu akan berbagai perbedaan di seluruh dunia. Belajar bukan lagi beban, melainkan sebagai sesuatu yang asik. Kemudian ini wawasan lebih terbuka. Tidak ada perubahan yang signifikan, tapi ada satu yang saya rasakan, yaitu solidaritas dengan teman satu angkatan membuat saya sangat bahagia. Jadi memang karena mereka terbiasa hidup berkelompok ya, di angkatan mereka masing-masing, mereka bangga akan angkatan mereka, sehingga mereka terbiasa hidup bersama-sama ya. Dan itu bekal sebenarnya. Meningkatkan rasa iman dan takwa, juga disiplin waktu. Karena memang waktunya, seperti yang saya tampilkan di awal tadi, didesain agar mereka tepat waktu, ya, menghargai waktu. Nah, jadi seperti anak-anak kita yang saat ini di IPDN, mereka terbiasa dengan aturan-aturan yang ketat, ya, dan bahkan mereka mengatakan di IPDN itu ketat Pak, tapi tidak seketat di IC. Jadi mereka terbiasa ya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian kata alumni selanjutnya yaitu, apakah MAN-IC mampu membentuk karakter kamu? Tolong uraikan ya, kata saya. Ya, pendidikan berasrama membantu membentuk karakter saya untuk lebih bisa mandiri dan disiplin. Kemudian saya mendapatkan banyak pengetahuan mengenai basic manner yang belum pernah saya dapatkan di luar. Salah satunya adab saat berbicara dengan yang lebih tua, dan cara salim yang tepat. Dan saat itu saya dapatkan saat matsama. Nah, matsama ini masa ta'aruf siswa madrasah. Para kakak disiplin selama matsama memang membimbing kami cukup keras saat itu. Tapi saya sangat berterima kasih pada mereka karena saya mendapatkan banyak hal dari mereka. Saya harap pelaksanaan matsama di tahun ini dan tahun berikutnya tetap sama. Penting bagi siswa baru mendapatkan didikan tentang adab perilaku. Jika selama matsama dimanjakan dan tidak disiplin, apa bedanya MAN-IC dengan sekolah lain? Ya, Masya Allah ya jawabannya ya. Jadi memang di MAN-IC Jambi khususnya, adab itu sangat penting ya. Dan saya yakin di MAN-IC seluruh Indonesia mementingkan ini. Nah, jadi adab itu harus ditempa dan mereka harus menyadari bahwasanya orang yang lebih tua itu memang harus dihormati dan disegani dan diberikan contoh. Dan itu menjadi tuntutan tersendiri bagi kakak angkatan mereka. Jadi kalau kakak mereka saja tidak benar, ya, maka adik-adiknya akan berperilaku serupa. Jadi sebagai kakak kelas ya, bagi senior yang di MAN-IC tidak ada senior ataupun junior ya, yang ada kakak adik ya. Nah, jadi sebagai seorang kakak harus memberikan contoh kepada adik-adiknya. Kemudian benar, karena di MAN-IC Jambi kita dibentuk secara baik, terutama di bagian akhlakul karimah. Dan juga pembentukan dilakukan bukan oleh pihak pengajar saja, tapi dibantu juga oleh kakak-kakak di sana ya. Tidak ada perubahan yang signifikan, tapi ada satu yang saya rasakan, yaitu solidaritas dengan teman satu angkatan. Itu yang membuat saya bahagia, katanya, solidaritas. Ya, tentu saja, sifat kepemimpinan, kemandirian, dan keterbukaan menjadi karakter saya setelah belajar di MAN-IC Jambi. Masya Allah. Selanjutnya, boleh dong berbagi tips agar sukses menjadi siswa MAN-IC, baik di kegiatan belajar mengajar maupun keasraman. Nih, dengerin untuk adik-adik yang saat ini ingin berusaha masuk MAN-IC. Kalau sudah diterima, ini yang harus kalian lakukan. Menjadi siswa aktif dalam semua kegiatan, termasuk pertemanan. Jangan jadi siswa yang sombong dan harus selalu ringan tangan, harus selalu mudah membantu orang ya. Kemudian selanjutnya, mungkin bagi sebagian orang selama belajar berkompetisi itu penting.
Namun percayalah, berkolaborasi itu jauh lebih menyenangkan. Solidaritas dengan teman seangkatan akan menguatkan satu sama lain terhadap tekanan-tekanan yang dialami. Tidak ada yang paling baik atau yang paling pintar. Kita semua memiliki porsinya masing-masing. Itu sebabnya saling melengkapi dengan teman-teman. Masya Allah. Ya, jadi memang harus dijaga circle pertemanan kalian. Selanjutnya, taat dan jangan macam-macam aja perilakunya di IC. Insya Allah semua jadi lancar dan mudah. Jadi ya on the track saja seperti itu ya. Kemudian saling support sama teman. Nah, ini ada pesan yang cukup menarik ya untuk adik-adik yang akan masuk ke IC. Di kelas 1 fokus pada perkenalan. Perkenalanlah kepada teman, kakak kelas, dan kenali seluruh mapel. Kenali lingkungan Man IC Jambi, kenali sistem birokrasi Man IC, dan kenali sistem keorganisasian Man IC. Nah, ini tugas kamu di kelas 1, kata kakaknya tadi. Kalau sudah di kelas 2, kita sudah kenal nih, dan mulai menentukan bidang. Jadi fokus pada bidangmu saja, dan harumkan namamu dan IC Jambi melalui bidang itu. Ya, cukup 1 saja kata dia. Di kelas 3, pengalaman kita sudah cukup memadai. Maka berbagilah kepada adik-adik, bimbing mereka. Karena dengan begitu pemahaman kita mengenai bidang yang menjadi fokus kita menjadi lebih kuat. Kemudian fokuskan pada pendidikan selanjutnya, yaitu perguruan tinggi. Nah, ini cukup kompleks ya dari kakak yang terakhir ini. Di kelas 1, fokus pada lingkungan sekitar, pahami keadaan di Man IC. Kemudian yang kedua, karena sudah kenal keadaan, ya fokus pada bidang itu, ya, dan kalau bisa mengharumkan nama baik dan nama Man Insan Cendekia. Di kelas 3, berbagilah pengalaman agar kamu semakin matang terhadap bidang yang kamu pilih. Masya Allah, sangat bijak ya. Ini saya tahu anaknya sekarang di ITB nih. Yang terakhir, peraturan atau kebijakan Man IC yang mana yang awalnya berat dan ternyata itu bermanfaat untuk kehidupan kamu saat ini. Artinya bermanfaat bagi mereka di dunia luar saat ini. Menjaga kebersihan kamar. Saya ingat saat itu semua orang berlomba-lomba agar tidak sampai mendapat predikat kamar terkotor, supaya tidak maju ke podium dan memimpin senam. Kemudian bahasa asing. Ya, memang penting berbahasa asing. 3, secara umum, peraturan-peraturan madrasah dan keasraman yang sangat disiplin waktu membentuk saya menjadi orang yang lebih disiplin dan menghargai waktu. Oke, insya Allah ya. Wajib sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh. Nah, ini bermanfaat ya, kata kakaknya. Bahasa, itu sangat bermanfaat sih. Apalagi saya berkuliah di prodi bahasa Arab. Ya, bahasa dan sastra Arab. Penyesalan karena tidak maksimal ketika peraturan bahasa dan malah menggunakan bahasa G, bahasa gaul kali ya. Penyesalan yang lumayan besar. Yang kedua mungkin tahfiz. Di lingkungan Man IC Jambi sangat mendukung untuk tahfiz dan itu bermanfaat. Memang awalnya berat menghafal Al-Quran, tapi jika dibarengi dengan belajar bahasa Arab, manfaatnya sangat terasa. Nah, jadi memang adik-adik ketika kalian diterima di Man IC nanti, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bukti dari kata alumni ini, itu bagi mereka yang sudah tamat ya, mereka menyatakan ada beberapa penyesalan mengapa ketika di Man IC tidak memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah didesain. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ini flyer saya ketika menjadi narasumber ya, yang diadakan oleh Bintang Pelajar. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengikuti bimbel Bintang Pelajar, ini ada kontaknya, atau boleh menghubungi saya biar saya kenalkan kepada teman saya yang ada di Bintang Pelajar ya. Nah, teman-teman, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kalian silakan mempersiapkan diri dengan matang. Semoga pilihan kalian tepat dan Allah merestui apa yang sudah menjadi pilihan kalian, yaitu Man Insan Cendekia. Dan bagi yang sudah lolos, manfaatkanlah dan berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah yang menempatkan. Dan bagi yang belum, insya Allah memiliki rencana yang baik terhadap masa depan kalian. Ya, akhirul kalam, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.